Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membaca bagian ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-18. Demikian pembacaan silih berganti akan kita lakukan bersama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah membuat bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Beral. Dengan siap-siap berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berhemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak berdalih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan ayat ini adalah sebuah awal dari perjalanan bangsa Israel ketika meninggalkan Mesir. Ketika pada waktu itu sudah jelas bahwa Firaun membiarkan bangsa itu untuk pergi. Mereka meninggalkan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin mereka lakukan di Mesir untuk memulai sebuah peradaban yang baru dalam tuntunan Allah. Dan ini merupakan suatu gambaran bagi saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara sebagai orang percaya, kita juga orang-orang yang hidup dalam dosa. Harusnya kita sudah mulai memiliki kehidupan peradaban yang baru untuk meninggalkan sebuah kebiasaan yang mungkin kita hidupi sepanjang waktu dalam dosa kita, beralih kepada sebuah peradaban yang baru dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik kalau kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, ternyata ada fakta-fakta yang begitu luar biasa. Bangsa ini diizinkan Tuhan untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Dari 40 tahun di padang gurun itu ada paling tidak 42 tempat persinggahan atau tempat perkemahan yang pernah mereka buat untuk singgah. Oleh sebab itu kalau kita membuat sebuah kalkulasi, kalau 40 tahun ada 42 tempat perkemahan, tempat singgah, berarti paling tidak ada 1 tahun sekali mereka tinggal di satu tempat. Itu kira-kira seperti itu. Tapi bukan itu harga mati. Biasanya Tuhan memerintahkan bisa 1 tahun di satu tempat untuk berkemah, bisa 2 tahun di satu tempat untuk berkemah, bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan bulan mereka sudah dituntun. Karena ketika Tuhan memerintahkan pergi, mereka harus pergi. Berkemah, mereka harus berkemah. Dan coba perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-33, dari ayat pertama sampai dengan ayat 49, kita tidak perlu baca ayat-ayat ini, tetapi saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-33, ayatnya yang kelima, berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Nah, kalau kita perhatikan ini, bahwa ini adalah sebuah perkemahan yang pernah dilakukan oleh orang Israel ketika mereka di dalam perjalanan. Yang pertama, mereka berkemah di Sukot. Itu adalah perkemahan yang pertama mereka buat. Kemudian di ayat 49 itu ada dikatakan mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Mereka berkemah di dataran Moab di ayat 49. Itu adalah perkemahan yang ke-41.
Lalu kemudian di dalam Yosua pasal yang keempat ayat yang ke-19, saudara akan menemukan bahwa itu adalah perkemahan yang terakhir, yaitu di Gilgal. Ketika mereka akan mengepung kota Yeriko, atau pada waktu Yeriko akan dimusnahkan atau dirobohkan, itu adalah perkemahan yang ke-42. Jadi selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, ada 42 kali tempat persinggahan. Dan ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam perkemahan-perkemahan itu, di setiap mereka boleh berkumpul atau mereka suruh berhenti oleh Tuhan dan membuat perkemahan, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di 42 kali tempat mereka untuk berkumpul itu, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ada hal-hal yang menjadi suatu pelajaran-pelajaran yang berharga. Itu adalah sebuah keadaan yang mewarnai dari perjalanan bangsa itu. Ada tetesan air mata, ada suka dan duka, ada kegembiraan, ada tangisan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, dan segala macam pernah terjadi. Nah, saudara bisa nanti memperhatikan dalam perjalanan ini dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, saudara perhatikan bahwa keadaan-keadaan itulah yang terjadi yang mewarnai perjalanan bangsa Israel. Saya katakan bahwa tadi adalah sebuah gambaran dalam kehidupan saya dan saudara sebagai perjalanan iman kita. Tentu dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan, kita juga diwarnai dengan keadaan-keadaan yang seperti pernah dialami oleh bangsa Israel. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sukacita yang begitu hebat. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kegembiraan yang begitu baik dalam keluarga kita. Tapi tidak jarang kita juga mengalami sebuah penderitaan, duka cita, ada tangisan, ada pergumulan dan segala macam. Dan ini yang diizinkan Tuhan. Dan kita tidak tahu kita sedang berada di dalam perkemahan yang keberapa saat ini. Seperti bangsa Israel ketika mereka memulai di Sukot, lalu berakhir di Gilgal ketika mereka akan masuk di kota Yeriko. Ini adalah sebuah gambaran yang terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saya dan saudara sebagai orang yang beriman, yang sama-sama hidup dalam perjalanan iman saat ini, tetap bertahan dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang menjadi warna hidup saya dan juga saudara? Ini yang menjadi persoalannya. Ini yang menjadi pertanyaannya. Mungkin sesuatu bisa berubah, keadaan suka dan juga silih berganti mewarnai perjalanan iman kita. Apakah kita tetap bisa bertahan dalam bermacam-macam perkemahan yang mereka temui atau yang mereka terjadi dalam kehidupan mereka? Saya menemukan ada 3 garis besar yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel mengalami berkat dan perlindungan Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel melakukan pemberontakan dan dosa. Yang ketiga, bangsa Israel mengalami hukuman Allah. Dalam kesempatan yang indah pagi ini, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa saya ingin berbicara di dalam garis besar yang pertama tentang berkat dan perlindungan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Perhatikan Ulangan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Bagian yang pertama ini saya ingin berbicara tentang berkat dan perlindungan Tuhan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Berkat dan perlindungan Tuhan begitu macam, bahkan Ulangan mengatakan bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau selama 40 tahun dan engkau tidak kekurangan apapun. Allah pernah membuka tingkap-tingkap langit yang begitu hebat untuk mencurahkan berkat kepada bangsa Israel. Ketika mereka kelaparan, Allah mencurahkan roti mana untuk menjadi makanan mereka. Bertahun-tahun lamanya roti itu dicurahkan secara gratis. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang membeli, itu turun dari langit secara otomatis, dan itu berkat yang diberikan oleh Tuhan. Keluaran pasalnya 16 ayat 4, ketika pertama kali roti itu diberikan oleh Tuhan,
Beberapa hari setelah mereka meninggalkan Mesir dan mereka tidak ada makanan, dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4, roti itu diberikan oleh Tuhan, diturunkan dari langit, dan semua orang Israel dengan gratis bisa mengambil dan membawanya pulang untuk kebutuhan hidup mereka. Dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan, itulah terakhir kali mereka menikmatin roti itu, roti mana yang diberikan oleh Tuhan untuk terakhir kali, dan setelah itu mereka makan dari hasil yang didapatkan di kota Yeriko atau di tanah Kanaan. Dihitung masa-masa pada waktu mereka keluar, saya menemukan bahwa ada 39 tahun 11 bulan mereka menikmatin roti itu secara gratis dari Tuhan. Ini tingkat-tingkat langit dibuka oleh Tuhan dan menurunkan roti untuk bangsa Israel. Mereka juga mengalami kesulitan air minum. Lalu Tuhan dengan caranya yang ajaib memberikan tanda kepada Musa untuk membuat air minum yang menyejukkan di Mara dan di Meriba. Keluaran pasal yang 17 ayat yang ke-6. Tidak hanya roti, tidak hanya air minum, tetapi Tuhan juga memberikan burung puyuh dalam Keluaran 16 ayat yang ke-13 untuk menjadi makanan mereka. Nah, katanya para ahli gizi mengatakan burung puyuh itu mempunyai nilai kandungan protein yang sangat baik. Nah, itu yang diberikan secara cuma-cuma, dikirimkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi mereka untuk dinikmati. Rotinya dikirimkan, air minumnya dikirimkan, bahkan sumber protein mereka dikirimkan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Ini dalam segi kehidupan secara kebutuhan pokok mereka, kebutuhan akan pangan mereka, Tuhan cukupi dengan cara yang ajaib, menunjukkan bahwa Tuhan berkata bahwa kamu tidak kekurangan apapun. Saudara perhatikan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini sebuah keadaan yang sangat ajaib. Selama 40 tahun Tuhan memelihara dan mengatakan bahwa pakaianmu tidak menjadi lusuh, kasutmu tidak menjadi sobek, bahkan kakimu tidak menjadi bengkak karena Tuhan yang bercampur tangan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, masih nyimpan pakaian yang selama 40 tahun yang lalu? 10 tahun terakhir mungkin sudah mulai tidak kelihatan. Jangankan 40 tahun, saudara masih simpan sendal saudara yang 20 tahun lalu saudara beli? Sudah nggak ada batangnya pak, gitu kalau orang Jawa bilang begitu ya. Bangkainya sudah nggak ada. Mungkin 5 tahun yang lalu sudah hancur lebur pak, sudah nggak ada lagi tersisa. Mungkin 2 tahun terakhir lah baju atau pakaian yang tersimpan, yang lainnya sudah nggak tahu. Mungkin ada juga yang masih menyimpan 15 tahun yang lalu, masih ada, gitu ada. Tapi mungkin sudah nggak seperti dulu lagi. Tapi Alkitab mengatakan pakaian yang mereka pakai itu tidak menjadi lusuh, tidak menjadi koyak, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Padahal padang gurun itu merupakan satu keadaan yang sangat ekstrim. Kita tidak hidup di padang gurun, tapi padang gurun yang kita tahu bahwa saudara lihat bahwa merupakan suatu musim yang sangat ekstrim. Kalau siang hari itu panasnya panas luar biasa, kalau malam hari dinginnya juga dingin luar biasa. Bahkan Yakub berkata bahwa dinginnya itu sampai menjadi dia seperti sekayak-kayak beku, menggigil, kedinginan yang begitu hebat. Dan tapi yang menarik dalam situasi yang ekstrim seperti itu, dalam iklim yang ekstrim seperti itu, Allah memelihara tidak hanya pangan, tapi sandang mereka dipelihara oleh Tuhan. Pakaiannya tidak lusuh, tidak sobek, kakinya tidak menjadi bengkak walaupun mereka perjalanan yang sedemikian lama, 40 tahun dalam perjalanan. Karena itu adalah perlindungan Tuhan. Mereka dipimpin oleh Tuhan dalam tiang api dan juga tiang
awan. Nah, kalau kita perhatikan kemungkinan besar yang membuat pakaian mereka tidak menjadi rusak karena ada pimpinan Tuhan di ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di pasal yang ke-13, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, saudara, kalau saudara terik panas hari, mungkin di kebun atau di tempat yang sangat gersang, lalu kemudian tiba-tiba ada awan yang melintas lalu menutupin matahari, itu segernya luar biasa. Mertua lewat pun kita nggak sadar, saking enaknya. Apalagi minum jus markisa ya Bu ya. Wah, lewat gitu, aduh enak banget ini. Lihat di sana panas, pernah ngalamin seperti itu. Lihat di sana kok panas sekali, tapi di tempat kita kok enak, pas posisinya ada awan. Lalu ada juga kadang-kadang di tempat sana itu kelihatan hujan, tapi tempat kita kok nggak hujan ya. Nah, itu pernah kita ngalami seperti itu. Nah, ini yang menarik, 40 tahun lamanya mereka dinaungi dalam keadaan yang seperti itu. Keluaran 40 ayat 38 sampai ayat 36 sampai 38 mengatakan 40 tahun lamanya tiang awan dan tiang api itu terus menaungi bangsa Israel. Jadi betapa teduhnya bangsa itu, sekalipun iklimnya di padang gurun itu iklim yang sangat ekstrim, tapi tidak berlaku untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu memungkinkan sekali kalau pakaian mereka tidak akan rusak, karena situasinya kondusif sekali, sangat baik sekali. Pergi ke tempat yang dingin, kadang-kadang saudara nggak mandi 3 hari itu nggak apa-apa. Tapi saudara coba di Pekanbaru jangan mandi 3 hari. Nggak ada orang yang berani dekat, itu pingsan semua. Tapi di sana itu menunjukkan bahwa situasinya sangat terkontrol sekali, dinginnya pas sekali, enak sekali, dan sejuk sekali, membuat mereka nyaman sehingga kalau pakaian mereka tidak koyak, wajar karena pemeliharaan Allah yang sedemikian rupa. Dan tadi saya mengatakan bahwa di setiap tempat persinggahan mereka ada peristiwa-peristiwa yang berharga, ada peristiwa-peristiwa yang hebat, yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Pertama, kita melihat bahwa mereka berhenti di Sukot. Ayat-ayat tadi mengatakan bahwa demikian mereka berangkat dari Sukot, artinya adalah mereka pertama kali berhenti berkemah itu di Sukot. Ketika di Rameses mereka berangkat, lalu sampai di kota Sukot mereka mendirikan kemah di sana. Keluaran 12 ayat 37 sampai 39 mengatakan hal ini. Dan peristiwa yang berharga terjadi di sana ketika mereka di Sukot, mereka disuruh Tuhan untuk makan roti yang tidak beragi yang mereka bawa dari Mesir. Saya mengingat tentang hal ini lalu teringat dengan perkataan Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada murid-muridnya, Matius 16, Markus 8, Lukas 21, bahwa hati-hati dengan ragi orang Farisi. Memang pada waktu itu jelas bahwa orang Israel adalah roti yang benar-benar tidak diragi, ini itu yang dimakan. Tetapi perumpamaan tentang Yesus tentang ragi orang Farisi adalah sesuatu yang membuat kita menjadi tidak murni lagi. Jadi Allah menginginkan bahwa Israel mempunyai satu gambaran ketika mereka bawa dari tanah Mesir, mereka menjadi bangsa yang murni. Jangan sampai lagi mereka terkontaminasi dengan apapun juga di dalam perjalanan. Karena Allah memerintahkan jangan sampai terkontaminasi dengan apapun, baik ajaran, baik kebudayaan apapun, supaya ini menjadi suatu peringatan pertama kali mereka berkemah di Sukot. Yang kedua, mereka berkemah dari Sukot di ayat yang ke-20, berkemah di Etam di tepi padang gurun. Itu perkemahan yang kedua. Nanti kita melihat bahwa ada 42 kemah, berarti ada 40 lagi perkemahan yang saudara bisa lihat, dan di sana ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Dan disitulah pertama kali bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib. Di ayat yang 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan malam hari dalam tiang api. Dan ketika di perkemahan yang kedua itulah baru Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa mengenai berkat perlindungan, yaitu tiang api dan tiang awan kepada bangsa Israel.
Setiap perkemahan ada makna peristiwa yang begitu luar biasa. 42 tempat perkemahan, ada 42 peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan hari ini kita melihat dalam kebenaran yang kita baca, ada 2 perkemahan yang mereka singgahin, yang mereka buat. Dan di situ ada 2 peristiwa yang menarik yang kita perhatikan. Pertama, bahwa Tuhan mengajarkan bahwa mereka harus menjadi bangsa yang murni, seperti makanan mereka roti yang tidak beragi. Dan Tuhan memberikan satu tempat di mana Dia memberikan tiang awan dan tiang api yang akan berjalan selama 40 tahun nantinya di padang gurun. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Makanan Tuhan siapkan, pakaian Tuhan siapkan, dan pimpinan Tuhan dalam payung yang begitu dahsyat Tuhan berikan. Dan pemeliharaan yang lain Tuhan juga siapkan. Beberapa minggu yang lalu saya mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sudah diperbudak. Mereka tidak dilatih perang, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu untuk keluar. Bahkan ketika mereka sampai di kota-kota tertentu, bisa jadi mereka akan berhadapan dengan situasi perang yang terjadi. Oleh sebab itu di ayat 17 dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Karena pada waktu itu di kota Filistin atau orang-orang Filistin sedang berperang. Dan Allah tahu kalau bangsa ini masuk di dalam ranah peperangan itu, maka mereka akan habis binasa. Mereka menuntun bangsa itu keluar. Tetapi bukan berarti di tempat lain nanti mereka tidak ketemu dengan bangsa yang sedang berperang atau tidak diizinkan melewati daerahnya. Dan bagaimana Allah cara membekali mereka untuk bisa bertahan, sementara mereka adalah bangsa yang tidak terlatih untuk berperang. Jangan-jangan berperang, membawa senjata saja tidak pernah. Yang selama ini mereka buat batu bata, kemudian mereka pergi sama-sama. Ini bangsa yang tidak terdidik dalam hal perang, tapi mereka harus berjalan untuk menuju, untuk mengalahkan tanah Kanaan, untuk merebut kota itu. Bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa ini? Ada cara yang begitu unik. Keluaran 23 ayat 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Ulangan 7 ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbui mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Yosua 24 ayat 12. Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ya, cara Tuhan melindungi bangsa ini supaya mereka berhadapan dengan bangsa lain dan mereka bisa diselamatkan. Ternyata Tuhan mengirimkan tabuhan. Ada seorang yang tahu tabuhan itu apa? Lebah, betul. Hornet, lebah. Jadi tabuhan itu adalah lebah. Dalam bahasa ilmiahnya itu adalah Vespa orientalis. Agak keren sedikit. Dalam bahasa kita yang lebih kita kenal adalah tawon das. Itu yang lebih cepat sekali kita kenal. Itu tabuhan. Jadi saudara, kalau orang disentuh tabuhan ini, itu ampun doro sakitnya. Bisa terkencing-kencing di celana, bisa pingsan, bahkan bisa sampai mati. Saking parahnya. Saudara cukup percaya dengan apa yang saya sampaikan, nggak usah saudara ingin coba. Aku nggak percaya Pak, aku coba. Ya udah, kalau mau coba silakan cari tawon das, lalu saudara okrok-okrok rumahnya, saudara berdiri di bawahnya, pastikan bahwa saudara akan ampun doro nantinya. Itu tabuhan. Nah, cara Tuhan begitu unik ketika tahu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang pintar untuk berperang karena mereka tidak dilatih untuk berperang. Pada waktu mereka akan berjalan di bangsa-bangsa lain, Keluaran 23, Ulangan 7, Yosua 24 tadi, Tuhan lebih dulu mengirimkan tabuhan, tawon endas tadi untuk mendahului lalu sengatin orang itu. Bisa saudara bayangkan, bangsa itu tinggal jalan saja.
Sudah semuanya kocar-kacir karena sudah disengatin tawon endas tadi. Ini adalah cara Tuhan memelihara bangsa itu. Cara Tuhan memelihara begitu unik. Jadi perlindungan Tuhan itu kadang-kadang dipelihara dengan cara-cara yang begitu unik yang saudara tidak pernah bisa pikirkan dan tidak pernah bisa bayangkan. Kalau orang Israel melawan orang Filistin, kalau orang Israel melawan bangsa-bangsa lain tadi, mungkin mereka akan kalah. Tetapi ketika Tuhan kirimkan tawon endas kepada bangsa itu, bangsa yang melawan itu kocar-kacir dan gak bisa melawan orang Israel. Mereka tinggal jalan. Tuhan mengirimkan, mendahului bangsa itu untuk berjalan, dan tawon itu dikirimkan oleh Tuhan. Makanan disiapkan oleh Tuhan, pakaian disiapkan oleh Tuhan, pemeliharaan disiapkan oleh Tuhan, bahkan keselamatan disiapkan oleh Tuhan. Begitu hebatnya bahwa berkat dan perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang Israel. Amin. Ini bagian yang pertama dalam garis besar yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Allah ini adalah sumber berkat dan perlindungan. Dengan cara-cara yang begitu hebat, dengan cara-cara yang begitu luar biasa, bahkan Allah bisa pakai tabuhan untuk melindungi bangsa Israel. Allah bisa pakai cara apapun untuk melindungi saya dan juga saudara. Ada orang yang dilindungi oleh anjing peliharanya, itu yang dipakai oleh Allah. Bukan karena anjing peliharanya itu pintar, bukan. Ini cara Tuhan. Bukan anjingnya yang luar biasa, tetapi Tuhan memakai hal-hal yang seperti itu menjadi luar biasa untuk melindungi kita. Amin. Bukan tawonnya yang hebat, tetapi Tuhan pakai tawon-tawon itu untuk melindungi bangsa Israel. Ini adalah cara Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sumber berkat yang luar biasa. Tinggal kita berserah kepada Dia. Segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan. Pakaian disiapkan tidak menjadi rusak, perlindungan disiapkan, bahkan ketika menghadapi ancaman yang begitu dahsyat, Tuhan juga perlakukan, siapkan itu semua. Oleh sebab itu Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jelas bahwa perlindungan Allah dan berkat Allah itu nyata bagi orang Israel. Jelas ini sesuatu yang sangat nyata. Tentu saya berdoa dan saya berharap bahwa perlindungan dan berkat Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel, berjalan dalam iman itu sungguh nyata, dan saya percaya bahwa perlindungan dan berkat Tuhan juga nyata diberikan kepada saya dan saudara ketika kita berjalan di dalam iman, dalam perjalanan yang sama. Di dalam perjalanan iman untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu surga yang abadi. Amin. Percayalah bahwa Tuhan yang dahsyat itu memiliki perlindungan yang begitu hebat dan luar biasa. Inilah garis besar yang pertama saya ingin sampaikan kepada saudara. Dalam setiap persinggahan orang Israel menemukan peristiwa-peristiwa yang berharga, dan mereka lihat bahwa berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan itu nyata dan begitu jelas. Minggu depan saya akan berbicara tentang pemberontakan dan hukuman Allah atas orang-orang yang memberontak. Amin. Tuhan memberkati.